Umar belusukan dan tidak pernah bawa wartawan. Ajudannya tergopoh-gopoh. Allah, saya yang dihisab bukan ajudan saya. Pergi ke Baitul Mal, bawa gandum, kemudian gandumnya dibawa, kemudian dipikul oleh pundaknya sendiri. Ajudan ingin membawa, kata Umar, jangan, saya yang dihisab bukan kamu. Pak Presiden, untuk meningkatkan nilai takwa ini, 10 tahun di Mekah, persiapan 3 tahun, 10 tahun di Madinah. Ibu Menteri Keuangan saat pindah ke Madinah, itu namanya bukan Madinah tapi Yathrib. Kondisinya di bawah resesi jauh sekali, Bu. Kemudian kondisi pasar kacau, dimonopoli. Pak Menko Polkam, izin Pak, kriminalitasnya tinggi, tak terkendali. Tapi dengan nilai takwa ini, diselesaikan hanya dengan 1 tahun. Krisis ekonomi selesai dalam 2 tahun. Dan dalam 20 tahun, terjadilah generasi emas. Umar bin Khattab, Umar itu sebelum masuk Islam, kerasnya luar biasa. Baca silakan sejarah. Umar tuh punya 2 hobi. 1, ngasah kekuatan, nantangin orang di setiap bukit. Paling favorit Jabal Qubais yang sekarang atasnya Istana Raja. Itu hobinya Umar, naik ke Jabal Qubais. Dia bilang, siapa yang merasa kuat, berani dengan saya, maka naiklah ke Jabal Qubais ini, kita akan berduel. Tapi sebelum duel, pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya, karena dia akan pulang tanpa nama Umar. Di tangannya gatal kalau tiap hari itu nggak tanding. Kalau sekarang ada yang coba jadi jagoan, jalan-jalan nantangin orang, dia telat. 15 abad yang lalu sudah ada yang seperti itu, lebih jagoan. Diterlambat kalau hari sekarang pengen jadi jagoan yang tidak jelas. Kemalaman, kesiangan, kepagian, 15 abad. Hobi Umar yang kedua, itu Allahu Akbar. Sebelum masuk Islam, sebelum dititahkan untuk sholat, diantara hobinya yang kedua itu senang mabuk-mabukan. Mirasantika, sebelum Bang Oma memberikan judul, itu sudah ada prakteknya dulu. Umar paling minimal 5 kali dalam sehari mabuk. Paling minimal 5 kali. Tapi tahukah Anda, begitu kemudian turun risalah Islam, hanya mendengar kalimat ayat Al-Quran, Toha, tersentuh jiwanya, berubah kemudian masuk Islam. Falamma aslama wa hasuna islamuhu, baik keislamannya, turun kemudian risalah solat, dipraktekkan. Solat itu yang merubah kepribadiannya. Yang tadinya kerasnya berubah menjadi tegas pada setiap kemungkaran, tapi sangat lembut dalam setiap kebaikan. Bahkan ketika diangkat jadi khalifah, maka beliau termasuk orang pertama yang dicatat dalam sejarah pernah senang belusukan dalam setiap kesempatan, bahkan mendatangi rakyatnya. Umar belusukan dan tidak pernah bawa wartawan. Jalan. Takbir. Umar. Kalau mau ditiru, bagus Pak Bupati belusukan. Umar boleh. Dan gak usah mengenalkan diri, saya bupati. Tidak. Umar. Khalifah lewat, seorang ibu sedang kesulitan, anaknya kelaparan, ibunya pura-pura masak karena tidak ada makanan, batu digoreng, minyaknya apa, tanah, goreng-goreng pakai syair. Syairnya dia katakan, duhai khalifah, senang-senangan di istana, makan enak, rakyatnya kelaparan, duhai khalifah, duhai khalifah. Kedengaran sama Umar. Allahu Akbar, dikejar oleh Umar, dilihat. Begitu kelihatan, ajudannya tergopoh-gopoh. Allah, saya yang dihisab bukan ajudan saya. Pergi ke Baitul Mal, bawa gandum, kemudian gandumnya dibawa, kemudian dipikul oleh pundaknya sendiri. Ajudan ingin membawa, kata Umar, jangan, saya yang dihisab bukan kamu. Kalaupun ada kaki anak kambing di Irak yang kemudian terpleset, maka saya yang dihisab bukan yang lain. Dibawa gandumnya, datang ke tempat itu, dimasakkan langsung di depan ibunya. Begitu dimasakkan, sedang masak-masaknya masih dicela oleh ibu tadi. Dasar khalifah, senangnya di istana, makan enak, yang masakin orang lain. Dan Umar gak pernah bilang, Bu, saya khalifahnya. Tidak. Sampai kemudian jadi makanan, disuapi anak-anak itu, dibangunkan dari tidurnya, dan tidak memperkenalkan diri tentang dirinya. Bagaimana transformasi kepribadiannya berubah ketika diturunkan risalah salat. Indonesia ini bagus punya orang yang pintar, punya orang yang hebat, tapi akan lebih istimewa ketika kepintaran itu, kehebatan itu diisi dengan moral yang baik, integritas yang baik, dan karakter moral itulah yang akan membantu karakter intelektual guna menyalurkan perintah kepada karakter fisikal yang melahirkan karakter kinerja yang positif. Ketika hubungan dengan Tuhannya baik, moralnya bagus, maka pelayanan kepada orang-orang sekitaran pun akan maksimal. Ini
melakukan tugasnya 20 tahun. Pak Presiden, untuk meningkatkan nilai takwa ini, 10 tahun di Mekah, persiapan 3 tahun, 10 tahun di Madinah. Ibu Menteri Keuangan saat pindah ke Madinah, itu namanya bukan Madinah tapi Yathrib. Kondisinya di bawah resesi jauh sekali, Bu. Kemudian kondisi pasar kacau, dimonopoli. Pak Menko Polkam, izin Pak, kriminalitasnya tinggi, tak terkendali. Tapi dengan nilai takwa ini, diselesaikan hanya dengan 1 tahun. Krisis ekonomi selesai dalam 2 tahun. Dan dalam 20 tahun, terjadilah generasi emas yang dihadirkan sehingga melahirkan suasana kota yang berkemajuan. Kelak itu disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. 20 tahun. Sekarang, tahun 2025. Jika Anda menginginkan generasi emas 2045, kita punya durasi waktu yang sama, 20 tahun, maka mudah-mudahan puasa kali ini membawa spirit yang mengantarkan kita pada generasi emas dengan saling melengkapi, ulamanya mencerahkan, pemerintahnya juga baik, rakyatnya menyatu, dan itulah Indonesia yang kita harapkan. Maka mudah-mudahan puasa kali ini membawa spirit yang mengantarkan kita pada generasi emas dengan saling melengkapi, ulamanya mencerahkan, pemerintahnya juga baik, rakyatnya menyatu, dan itulah Indonesia yang kita harapkan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka an tubarik wa tuhafid wa tahfad raisana ya Allah. Ya Allah, kami mohon, cintailah Indonesia ini dan tanamkan kepada kami ya Allah kemampuan untuk mencintai negara kami ini. Mohon jaga presiden kami ya Allah, wakil presiden kami, sehatkan keduanya dan berikan kemampuan untuk memimpin Indonesia dengan baik. Allahumma ya Allah, ij'al wahfad kullal wazara al-mawjudin fi hadzal maqam asy-syarif bi ri'ayatika wa bi rahmatik. Ya Allah, Maha rahmati, berikan penjagaan, perlindungan dan kesehatan kepada seluruh keluarga besar Kabinet Merah Putih yang dengan kasih sayangmu ini dapat menunaikan tugasnya dengan baik dan dalam penjagaan yang maksimal. La tada'lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah. Jika ada pendosa di tempat ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang merasa gelisah, mohon tenangkan jiwanya. Wala asiran illa yassartah. Jika ada yang sedang mengalami kesulitan dalam tugasnya, mohon ringankan tugasnya. Allahumma hfad ulama'ana waj'alhum mukhlashina lakaddin. Ya Allah, mohon jadikan para guru-guru, para ulama, para tokoh masyarakat merupakan orang-orang yang baik yang mendampingi masyarakat untuk mencerahkan dan membangun kesatuan dan jauhkan mereka dari perpecahan. Allahumma ja'al baldatan Indonesia baldatan thayyibatan wa anta tardaha. Dan mohon bimbing kami ya Allah untuk menjaga negeri ini dalam ibadah kepadamu sehingga menjadi negeri yang makmur, yang baik, yang kau ridai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini teman-teman dari mana? Dari Indonesia ada Alhamdulillah. Mustafa, Alhamdulillah. Al-Azhar, dan dari Darul Ifta, Lembaga Fatwa Mesir. Syekh Terjemahan Ustaz Mahfud, Pak Ade, Syekh Maudi, dari Darul Ifta Mesir, Syekh Ahmad. Sudah berapa lama di sini? Mereka berapa hari? Tidak. Nah, saudara-saudara seiman semua, Ustadz Adi Hidayat dalam ceramahnya membahas bagaimana jika Presiden menerapkan gaya kepemimpinan Umar bin Khattab, salah satu khalifah Islam yang dikenal dengan ketegasan, keadilan, dan kepeduliannya terhadap rakyat. Beliau menyoroti bahwa Umar awalnya adalah sosok yang keras, tetapi setelah memimpin, ia menjadi pemimpin yang sangat bertanggung jawab dan peduli terhadap kesejahteraan masyarakat. Umar bin Khattab dikenal karena sering turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi rakyatnya. Ia bahkan pernah memikul sendiri karung gandum untuk diberikan kepada rakyat yang kelaparan, tanpa memberitahukan identitasnya sebagai khalifah. Prinsip kepemimpinannya berpusat pada keadilan tanpa pandang bulu, dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ustadz Adi Hidayat mengungkapkan bahwa Indonesia bisa mencapai perubahan besar dengan gaya kepemimpinan yang tegas tetapi tetap mengutamakan kesejahteraan rakyat. Negara bisa menjadi lebih kuat dan maju. Ceramah ini mengajak masyarakat dan pemimpin untuk mencontoh nilai-nilai kepemimpinan Umar, seperti keadilan, kesederhanaan, dan kepedulian tanpa korupsi yang nyata terhadap rakyat. Nah, saudara-saudara seiman semua, itulah pembahasan kali ini. Semoga
Apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Dakwah Official. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.